atas keikhlasan Bapak dan Ibu menyumbangkan untuk sumbangan komite untuk kemajuan sekolah ini. Karena Bapak dan Ibu, tanpa sumbangan dari wali murid, sekolah ini tidak akan bertambah atau berkembang. Kalau hanya mengandalkan dana dari bos, Artisul MKS sudah ada aplikasinya untuk apa? Bukan asal kepengen sekolah kepengen apa, tidak. Toko buku sudah ada di situ, tidak bisa membuat membeli buku apa yang sesuai Anda tidak ada. Di situ sudah ada tercover apa yang harus dibeli. Jadi tidak misalnya untuk dandani jendela atau dandani pintu tidak ada anggaran. Jadi kalau tidak ada sumbangan dari komite terus terang, sekolah itu tidak bakalan maju. Sekolah itu tidak akan bakalan maju kalau hanya mengandalkan dana dari bos. Karena dari bos saja untuk membeli buku, kalau kemarin SD kita tidak terima bosking, tidak bisa membeli buku. Karena kemarin membeli buku saja dari bosking 19 juta. Nah, kalau tidak ada bosking, sekolah kita anak-anak belajarnya tidak pakai buku, nulis terus, tidak ada buku paket. Jadi alhamdulillah ada bosking bisa membantu untuk membeli buku. Jadi kalau toh ada di belakang gedumel wis nyumbang orang, gedumel membuat cerita, itu berarti pemikirannya yang belum terbuka. Karena apa? Kalau kita nyumbang bermanfaat untuk orang banyak jadi pahala buat kita, ya apa tidak Bu? Ya, kita niatkan saja ikhlas membantu, apalagi untuk pendidikan. Keberkahan akan kembali kepada kita, kepada anak-anak kita. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan kita itu nanti sebenarnya akan kembali ke kita. Nah, ini yang selanjutnya pesan dari Bu Guru untuk anak kelas 6. Semuanya ada di dalam anak kelas 6. Ada yang di luar? Karena Pak Guru pengen semuanya mendengarkan pesan Bu Guru. Nah, coba dicek. Pesan Bu Guru yang pertama, ini anak kelas 6 yang perlu tulis. Nah, nanti nunggu opa dan injaba apa di dalam panas ya? Iya, caranya kelas 6 malah anak kelas 6 di luar. Ya, pesan yang pertama, tetaplah semangat belajar. Nah, anak di luar semangat Bu Guru. Mulai sih sekarang harus semangat, ya. Halo kelas 6. Pesan pertama apa? Semangat untuk belajar termasuk semangat untuk sekolah. Ya, karena apa? Sekolah adalah pintu gerbang untuk meraih cita-cita. Kamu akan bisa meraih cita-cita dengan cara sekolah. Kalau tidak sekolah, jangan harap cita-citamu akan tercapai. Paling-paling kok jadi sim anu tidak boleh sekolah kerjanya. Contohnya pemain voli, pemain sepak bola itu harus sekolah. Tidak lulusan SD jadi pemain tim nasional itu tidak mungkin. Jadi makanya kamu harus dari sekarang semangatlah belajar, semangatlah sekolah. Siap tidak anak-anak kelas 6? Siap tidak? Jawab siapa memakai malas jawab memakai anak orang siap. Ada kisi bayangnya ya. Karena apa? Berhasilnya seseorang itu bukan orang tuanya saja yang mendukung, tapi yang bersangkutan. Ya tidak. Orang tuanya dukung yang apa? Baca data orang dari sekolah, orang itu sekolahan. Ya tidak Bu? Ya apa tidak? Iya mengaku disediani motor, selalu sedina 20.000. Ya Allah, malah ciper.
Ya orang apa lah. Syukur mendengarkan orang masuk tes jajalan pesannya di guru papa tambah baik. Yang kedua, jaga nama baik sekolah kita. Alma mater kamu sekolah di MTS, sekolah di Pancasila, sekolah di SMA Negeri Silahkan. Kamu sekolahnya diterima di sana. Jadilah siswa yang baik. Karena ekonomi karena mulai macam-macam. Oh ditanya, jangan SD kondisi, ya tidak? Iya, bocah-bocah orang ngerti orang ngerti sopan-santun. Apa jatuhnya gurunya dan bohong tegas banget. Bohong tegas banget nih bocah itu pengen bohong. Menang bayang sih bocah kayak apa? Ya kan? Nah itu gawat gurunya sekolah nih. Siki saya aja banget sekolah penggerak bubar. Sekolah penggerak sih, saya susah jalan sekolah penggerak malah muridnya jadi aduh. Tapi alhamdulillah sekolah penggerak bubar nggak apa-apa, udah terima 25 juta. Ya, jadi pesan kedua apa tadi anak? Ayo, jaga nama baik SD kita, alma mater kamu. Jangan kamu mencoreng nama baik SD. Di sekolah MTS, sekolah agama, dari mengenal pola si orang lain. Ya kan bawa sekolah ini yang mesti kita balik namanya. Kita baca sih dari mana? Terus bawaan baji. Sekolah tak dari gede karena dari untuk ini gitu loh. Ya, tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencetak generasi atau pendidik yang berakhlak mulia, berkarakter baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu apa? Jadilah anak yang patuh, berbakti kepada orang tua dan taat pada agama. Apa anak-anak kelas 6? Jadi anak apa? Patuh atau berbakti kepada orang tua dan taat pada ajaran agama. Tapi cepat banget makan seneng kencok. Oh kayak gini, kalau bapak kayak nasi kelubu. Kayak gini, karena apa bu? Karena kita kan dengar ya, surga ada di dalam kaki ibu, ya tidak? Itu berarti bagaimana? Begitu mulianya seorang ibu, begitu mulianya orang tua. Kalau kita mau menghormati orang tua, insya Allah hidup kita akan sukses. Kemarin saya baru membahas status yang ngopi TPN Hanan Ataki, tahu nggak? Ya, jadi orang apa keberhasilan orang-orang berhasil itu karena berbakti kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, Allah akan memuliakan kita. Kalau tidak percaya silakan kita. Ini buktinya dalam itu proses kehidupan sehari-hari kita kepada orang tua. Kita tanyakan saja kepada orang yang sukses, apakah dia menghormati orang tua? Ya. Nah, sekarang pesan yang keempat. Ya, Gus? Ya. Pesan yang keempat adalah jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama. Sesederhana apapun, kalau kita bermanfaat untuk orang lain itu lebih baik daripada punya keterampilan, punya kepintaran, tapi merasa mana teman sibuk bahkan hari itu berarti ilmu atau kebermanfaatannya tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu menjadi amal jariah. Yang kita nggak ada ditunjuk disebutkan sampai 4 kayaknya ini jawaban di muridnya yuk. Kalau besok lagi kumpul tunjuk sih bocah kelas ini jalan yang hutan orang lagi ya. Jadi pesan bu guru ada 4, ada berapa anak? Ya makan oleh bapak. 1 apa ya? Murid-murid itu main. Ayo orang ada orang. Jadi pesan ini semangat belajar. Jauh bapak apa? Pengen
Iya, berbakti pada orang tua bagus dan taat beribadah. Apalagi yang dua sama terus. Ya, untuk ingatkan ya. Satu, tadi kalau misalnya sadar menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan taat beribadah. Satu. Yang kedua apa? Menjaga nama baik sekolah alma mater. Tiga, semangat belajar terus. Karena pas sekolah dan pintu gerbang meraih cita-cita, tidak sekolah tidak akan tercapai di cita-cita kalian. Yang keempat, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, insya Allah kalau kita benar-benar, kalau kalian menerapkan 4 ini, saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses yang bisa mengangkat derajat orang tua, membawa nama baik sekolah, membawa nama baik orang tua. Coba sekarang ada satu anak alumni dari sini pegawai PNS, ingat Bu Guru memberi syukuran, alhamdulillah. Sekolah hanya bisa mendoakan, ya. Kamu yang meraihnya berusaha, jangan lupa berdoa. Usaha saja tidak cukup, harus disertai dengan doa. Itu pesan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa mengamalkan. Siap tidak anak-anak kelas 6? Siap? Ya, mudah-mudahan kalian menjawab siap. Kamu benar-benar nanti mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat saya dengar kamu berhasil, sudah besar, sukses. Ingat, oh ya ini sudah jadi ini, oh ya ini sudah berhasil bisnis ini, dengan cerita yang indah. Allahumma amin. Saya yakin itu juga harapan orang tua. Ya tidak bagus. Iya, saya kira harapan itu. Ya intinya mari kita bersama-sama sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua di sekolah, ibu-ibu semua sebagai orang tua di rumah, kita doakan saja anak-anak kita, semoga keberuntungan menyertai kita, anak-anak keturunan kita. Allahumma amin. Pintar nek lagi orang beruntung yang tidak jadi apa-apa ya Bu, malah gak mencari bakti, ya tidak Bu? Iya, jadi pintar, benar, berbudaya, itu yang diharapkan ya. Nah, itu saja pesan dari saya untuk anak-anak, dan semoga orang tuanya mengingatkan, oh jadi pesannya Bu Guru seperti ini, dan bisa satu persatu anak mematuhi, ya Bu. Iya, pesannya ini saya juga nggak tahu, kemarin tahu dari mana. Oh ya ini pesan kok bagus sekali, jadi saya ngopi untuk dititipkan kepada anak kelas 6. Ya, mudah-mudahan pesan dari Bu Guru bermanfaat. Ya, selanjutnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya atas nama sekolah bila kami selama ini mendidik putra-putri Bapak dan Ibu banyak sikap tingkah laku tutur kata yang kurang berkenan. Yang jelas misalnya kami agak tegas, agak keras, tidak bermaksud membenci, karena jujur kami sayang. Kami tidak ingin anak-anak yang misalnya ditegur karena melakukan sedikit mandat melenceng atau ada yang tidak seharusnya dilakukan, sifatnya hanya untuk meluruskan. Jadi semoga Bapak dan Ibu ikhlas memaafkan kami para dewan guru yang sudah 4 tahun mendidik putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Terus yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari murid kelas 6 sudah menyekolahkan sampai kelas 6 tidak pindah. Tekan kelas 2, tekan kelas 5 pindahlah. Gurunya pergi, tidak balik. Saya harap tidak seperti itu. Sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian masih tetap di sini. Saya ucapkan terima kasih. Dan kalau misalnya masih punya anak kecil adik lagi yang tolong sekolah di sini, masa tangga sekolah orang
alhamdulillah sudah ada yang sudah mandat resmi lah. Semuanya tahun formulir ya, Bu. Mana? 15 anak, Bu. Alhamdulillah. Tapi ini yang anak sebelumnya apa masih tinggal? Saya dengar sudah 3 ini yang Sahra cara pindah. Terus itu siapa ya? Feli kakak beradik pindah keluar 3. Keluar kelas 6 11. Tambah adik kelas 3 jadi 14 keluar, tapi sekarang masuk 15. Ya, semoga Bunda dan Nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti ada penambahan lagi karena kemarin ada 2 yang masih ragu. Mudah-mudahan keraguannya nanti berangnya ke SD3 Kedung ini. Jadi mohon kerjasamanya bagi wali murid yang sekitarnya kok ada anak kecil sudah masuk sekolah, tolong untuk daftar di sini. Semoga apa yang kita upayakan selama ini, sekolah ini semakin maju, semakin sukses. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Besok bulan Juli itu sudah mulai lomba maksi, ya, kelas Paus Merdeka dari murid SMP Negeri. Nah, semoga saja banyak yang diterima di SMP Negeri. Kalau berdasarkan pramuka Garuda ada 3, Satria, Bagus, Ella. Pramuka Garuda itu bernilai alhamdulillah. Kemarin kami dari SD3 mengupayakan optimal karena satu pasukan Garuda itu 8 orang. Jadi kami kemarin mengirimkan putra putri 88. Jadinya 16 ya. Karena batas itu 8 itu saja dipilih, Bu. Bocah muda yang bocah macam-macam. Jadi benar-benar anak supaya potensi. Ya. Jadi besok kalau putra putri Bapak dan Ibunya masih kecil kok dipilih pramuka Garuda sangat keberatan. Ini akan membantu untuk masuk ke SMP negeri. Karena apa? Kedung ini merupakan zona 2 atau domisili 2 itu kalau tidak melalui jalur prestasi susah masuk ke SMP negeri. Kalau yang masih alhamdulillah alamatnya tinggi. Nah sama lagi, ya berarti kan 3 sama 2 lumayan. Besok kami semua mau belajar. Ada lagi mau belajar anak kami. Biayanya tak bilang-bilang jadi. Kalau mau belajar yang bilang itu harus normal. Yang penting bisa ikut dan membantu masuk ke SMP. Saya kira itu saja dari saya. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada wali murid kelas 6 yang sudah mempercayakan anak-anak sekolah di sini. Dan mohon maaf selama ini bila selama pembinaan kami ada sikap tingkah laku dan kata yang berbeda. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini seperti ini. Hujan deras, pohonnya basah. Bicara orang. Halaman cepat kering karena berbatu. Sebentar lagi kita akan berpisah, tapi tetap gimana? Bersatu. Setelah itu berpisah, kita tetap satu hati. Satu hati. Kita tetap terjalin silaturahmi persaudaraan kita untuk selamanya. Sampai tangan bersedia, Ibu? Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi yang terjalin akan memperpanjang umur kita. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan. Acara selanjutnya itu seorang kata dari anak kelas 5 kepada anak yang akan disilakan.
terhormat wali murid kelas 6 terbuka bakal aku kelas 6 dan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 5 saya dan saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyerahan siswa kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam tentang tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalkan, saya mewakili adik-adik kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk menyampaikan semangat dan pemeriksaan untuk para kelas 6. Hari ini kita mengucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak dari SD. Kami adik-adik kelas yang sedih karena kakak-kakak akan meninggalkan kita. Tetapi kita juga merasa bangga karena kakak-kakak telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar. Selama ini kakak-kakak telah menjadi contoh yang baik bagi kami. Kakak-kakak telah menunjukkan semangat belajar dan disiplin yang kerjasama yang baik. Kami akan selalu mengingat kebaikan dan kebijaksanaan kakak-kakak. Kami berharap kakak-kakak dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Kami juga berharap kakak-kakak dapat menjadi contoh yang baik bagi kami di masa depan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak. Semoga kakak-kakak sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sepatah kata dari siswa kelas 6 kepada Ananda Nihayatul seperti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Masih digantung-gantung kayak kayak. Macam-macam. Wassalamualaikum
Terima kasih Isabel. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari siswa kelas 2. Untuk kelas 2 silakan mempersiapkan diri. Operatornya nggak tahu.